warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan makalah tentang pengendalian keuangan. Saya, Rangga Pangestu, yang pertama akan mempresentasikan makalah. Yang pertama kita bahas adalah definisi pengendalian. Pengendalian adalah suatu inisiatif yang dipilih yang akan mengubah kemungkinan dari pencapaian hasil yang diharapkan. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat mencapai target atau tujuan yang ingin dicapai. Dan pengendalian keuangan berupaya untuk memastikan bahwa investasi, alokasi biaya, dan profitabilitas sejalan dengan rencana perusahaan. Pentingnya manajemen keuangan. Setiap individu, kelompok, atau organisasi yang khususnya berorientasi laba dan nirlaba akan berhadapan langsung dengan hal keuangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau organisasi adalah sangat penting. Karena sangat penting, pada perkembangan selanjutnya, pengelolaan keuangan oleh perusahaan yang berorientasi laba kemudian menjadi suatu kebutuhan tersendiri, karena pengelolaan transaksi keuangan makin kompleks dan dinamis. Sejalan dengan hal itu, perkembangan teori-teori keuangan juga berjalan makin maju, sehingga disiplin ilmu manajemen keuangan ini juga berkembang. Kemudian, muncullah beberapa bagian dari manajemen keuangan. Yang pertama adalah corporate finance, kedua personal finance, dan yang ketiga public finance. Yang pertama kita bahas adalah corporate finance. Corporate finance atau manajemen keuangan perusahaan. Ini muncul disebabkan oleh adanya kebutuhan akan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dalam suatu perusahaan. Apalagi, sebagai sebuah industri bisnis yang berorientasi laba, perusahaan akan dihadapkan pada berbagai permasalahan dan memerlukan pengambilan keputusan agar bisnis dapat tetap berjalan lancar. Permasalahan-permasalahan itu diantaranya dapat berupa jumlah uang kas perusahaan, berapa sumber dana yang harus dihimpun perusahaan, berasal dari mana saja dana perusahaan, dan dialokasikan untuk apa saja dana perusahaan itu. Ya, yang kedua adalah personal finance atau manajemen keuangan pribadi. Personal finance adalah ilmu yang digunakan untuk melakukan pengaturan keuangan pribadi dengan baik. Dalam setiap individu pasti dihadapkan pada permasalahan-permasalahan pengaturan keuangan. Seperti dari pendapatan yang diperoleh untuk diatur sedemikian rupa untuk disalurkan ke berbagai kebutuhan. Seperti untuk biaya konsumsi sehari-hari, untuk biaya keperluan pribadi, dan dana yang akan disimpan atau ditabung untuk keperluan nantinya. Untuk itu, ilmu manajemen keuangan personal finance ini akan mengajarkan bagaimana cara mengatur keuangan pribadi dengan baik. Berikutnya, yang ketiga adalah public finance. Public finance atau manajemen keuangan publik merupakan pengaturan keuangan publik tentang peran pemerintah dalam perekonomian.
Ini adalah disiplin ilmu yang menilai pendapatan serta pengeluaran dalam pemerintahan. Dari mulai tingkatan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat, membutuhkan pengelolaan keuangan terkait dengan berapa dan dari mana sumber-sumber penerimaan pemerintah, dan untuk apa saja alokasi dana tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priska Listiara dari kelompok 13, ingin menjelaskan fungsi manajemen keuangan dalam perusahaan. A. Alokasi dana adalah kegiatan yang menginvestasikan uang dalam beberapa aset. B. Pembiayaan, yaitu kegiatan yang memperoleh pembiayaan dari sumber internal dan eksternal perusahaan termasuk kebijakan dividen. C. Manajemen aset, yaitu mengelola dana yang diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aset seefisien mungkin. Terima kasih. Peranan manajer keuangan dalam perusahaan. 1. Mencari sumber pendanaan financing. Seorang manajer keuangan harus mampu mencari berbagai alternatif sumber dana yang akan digunakan dalam perusahaan, sehingga dalam komposisi pendanaan tersebut perusahaan dapat menjalankan operasi perusahaan secara efektif dengan biaya yang efisien. 2. Mengalokasikan dana dalam perusahaan. Kegiatan ini dikenal dengan investasi. Melalui kegiatan ini, manajer keuangan diharuskan melakukan alokasi dana ke berbagai pos yang ada, di antaranya alokasi kepada aktiva lancar dan aktiva tetap. 3. Membagikan hasil keuntungan dari hasil operasi yang dijalankan. Diharapkan perusahaan akan menghasilkan keuntungan atau profit dari keuntungan yang diperoleh. Manajer keuangan harus memproyeksikan beberapa bagian dari laba tersebut yang akan dibagikan ke pemegang saham dan sisanya dimasukkan kembali ke dalam bentuk laba ditahan. Terima kasih.